biarin aja anak terlambat bicara, nanti juga bisa bicara sendiri. Benar gak sih pendapat orang tua seperti itu? Yuk kita bahas. Pada video ini kita akan sedikit membahas tentang anak yang mengalami gangguan berbahasa dan memiliki keterlambatan bicara atau biasanya dikenal dengan speech delay. Speech delay atau keterlambatan bicara dan bahasa pada anak yaitu gangguan bahasa dan bicara pada anak yang tidak sesuai dengan usia perkembangannya. Gangguan yang terjadi saat anak menjalin komunikasi ditandai dengan ketidakmampuan dalam mengungkapkan perasaan atau ide-idenya. Dikatakan mengalami bila terdapat jarak antara apa yang dimengerti oleh anak dengan apa yang ingin mereka katakan. Banyak sekali faktor yang menyebabkan anak terlambat bicara. Salah satunya adalah yang pertama, yang paling sering terjadi yaitu gangguan pendengaran, di mana terkadang tidak disadari oleh orang tua bahwa anaknya tidak bisa bicara karena adanya gangguan pendengaran. Dan yang kedua, faktor genetik. Kira-kira 50% sampai 75% dari keseluruhan anak yang mengalami gangguan bahasa spesifik sekali bahwa memperlihatkan dalam sejarah keluarganya juga pernah mengalami hal tersebut. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Misalnya orang tuanya sibuk bekerja, anaknya diberikan mainan, gadget, dan gawai sepanjang hari. Disitulah bisa menyebabkan anak tidak bisa bicara sesuai dengan usianya. Nah, ciri-ciri anak yang mengalami keterlambatan bicara adalah yang pertama, anak jarang mengeluarkan suara dan anak jarang merespon suara. Dan yang kedua, anak tidak mengerti gestur yang diberikan oleh orang-orang sekitar. Dan yang ketiga, anak di bawah usia 2 tahun tidak memiliki kosakata konsonan yang sesuai dengan perkembangannya. Sebenarnya, gangguan anak yang mengalami speech delay ini dapat dikoreksi secara mandiri oleh orang tua masing-masing selama berjalannya waktu sampai usia anak sekitar 6 tahun tanpa memerlukan intervensi atau penanganan tertentu. Tetapi orang tua juga bisa meminta bantuan ahli melakukan penanganan pada anak, misalnya berkonsultasi kepada dokter anak. Nanti dokter anak akan menilai apakah perkembangan bahasa dan bicaranya sesuai dengan usia perkembangannya atau tidak. Kalau misalnya hanya kurang stimulasi, nanti kita akan mengajarkan bagaimana stimulasi di rumah dan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu. Tapi misal ada hal lain, kita harus ada kerja sama tim. Misalnya adanya gangguan pendengaran, kita akan kerjasama dengan dokter THT, kemudian dengan dokter rehabilitasi medis. Artinya apabila diperlukan tindakan seperti terapi wicara, kita sudah berbicara bersama tim. Dokter psikiatri anak juga biasanya akan dilibatkan apabila memang ada gangguan perilaku atau psikiatri pada anak. Dan pesan saya buat orang tua yang merasa anaknya mengalami gangguan bahasa dan gangguan berbicara atau yang biasa dikenal dengan speech delay, jangan berkecil hati, tidak ada kata terlambat. Yang penting kita harus konsisten. Ini demi kebaikan anak ke depannya.